Oke, judulnya apa? Judulnya apa? Project. Cek. Halo. Projectnya judulnya apa? Chatbot konsultasi katarak, Pak. Oke, good. Chatbotnya pakai apa teknologi? Halo. Pembuatan chatbotnya menggunakan Power Virtual Agent, Pak. Oke. Terus di ekspor ke webnya sekarang gimana? Untuk ekspor ke webnya dari ini Pak, dari Power Virtual Agent bisa diekspor ke web dengan ada web baru. Jadi kita masukin kayak klik link gitu Pak dari webnya. Oke. Dari Webnya bikinnya pakai apa? kita. PHP atau ASP? HTML Pak. Oke, ya. Oke, karena waktunya terbatas, saya udah menangkap semuanya. Saya cukupkan untuk penilaian dari saya. Nanti ada mentor yang lain masuk sini ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Guys, dibantu ya guys. Ini aku lagi di jalan, dibantu jawab. Oke. AI gitu. Jadi nanti kamu bisa pilih konsultasi informasi, nanti kamu mau informasi. Nah, terus ada pilihannya, ada gejalanya, penyebab, pencegahan, pengobatan, juga informasinya gitu. Kan tadi kamu ada masalah nih sama gejala kataraknya. Itu yang juga bisa konsultasi juga. Masa sih canggih banget? Iya, cobain deh. Mana? Coba lihat. Itu aku nemu website tentang chat katarak itu kan, namanya Mirar Eye gitu. Jadi itu ada info gitu, info tentang apa itu katarak, jenis-jenis katarak. Jadi dibuat sama anak Jogja itu ada 4 orang. Nah, kalau mau informasi sama konsultasi itu ada chatbotnya. Nanti di sini itu ada chatbotnya kan. Nanti diarahin ke chatbotnya. Canggih ya? Terus kita coba aja tes gitu kan. Nah nanti dia bilang harus Emiral, dia ini tuh konsultasi dan informasinya berbasis AI gitu. Jadi nanti kamu bisa pilih konsultasi dan informasi, nanti kamu mau informasi. Nah terus ada pilihannya, ada gejalanya, penyebab, pencegahan, pengobatan,
juga informasinya gitu. Kan tadi kamu ada masalah nih sama gejala kataraknya. Nah, ada ini penghilangan yang tidak jelas atau kabur. Tadi kamu jelas nggak jadi Iya jelas sih, kan? ada kabur gitu. Terus daya penglihatan kurang. Terus ada juga nih yang penglihatannya ganda gitu, sama yang kalau lingkaran cahaya dekat lampu, jadi tuh sensitif gitu sama cahaya. Iya kayak perih gitu deh. Nah, kamu bisa gitu kan? Nah, jangan-jangan katarak. Nanti kalau konsultasinya nanti ini ada lagi bertanyakan gitu kan? Terus kamu nanti kalau mau tanya, mau konsultasi itu bisa. Jadi kamu tadi kan ada konsultasi. Terus konsultasi ada yang penuaan. Kamu kelihatannya kabur nggak? Iya kan? Iya. Nah, coba kamu foto, terus kamu upload ke sini foto kamu. Coba kamu foto dulu deh foto. Oke deh. Nih. Oke ke kamu ya. Oke. Nah, terus aku upload kan. Aku upload nih ya foto kamu. Nah, kata detection. Wah, hasilnya negatif kok. Aman. Aman. Kamu kurang tidur aja kali sama keseringan lihat laptop. Ya sih, aku terakhir tidur 2 hari lalu. Deadline dari kamu kan pasti. Iya, bikin project sih habisnya pusing. Berarti aman ya? Aman. Lain kali cek aja ke mirror, konsultasiin aja mata kamu ke mirror. Belakangan mata aku rada gak jelas deh. Wah, nggak jelas gimana tuh. Gak tahu kalau lihat cahaya tuh rada sensitif gitu loh. Terus rada ngeblur. Kalau lihat cahaya dikit tuh ada kayak bayangan putih. Wah, hati-hati, jangan katarak kali. Nggak mungkin lah, orang masih umur 21. Iya, sekarang emang katarakku bisa kena semua umur, kan bayi aja bisa katarak tahu. Masa sih? Iya, coba cek ke dokter deh. Gak bisa, besok tuh aku ada meeting. Terus ini proyeknya belum selesai. Aku tuh orang sibuk tau gak? Ih, sombong banget. Iya dong. Nah, juga besok kan bulan tanggal merah tuh. Iya juga ya. Aku ada nemu jadi ada namanya web tentang katarak itu yang juga bisa konsultasi, juga bisa ngedetek katarak di mata gitu. Oh ya? Jadi dari web doang? Gak usah ke dokter tuh? Iya. Masa sih canggih banget? Iya, cobain deh. Mana? Coba lihat. Itu aku nemu website tentang katarak itu kan, namanya Mirar Eye gitu. Jadi itu ada info tentang apa itu katarak, jenis-jenis katarak, jadi dibuat sama anak Jogja itu ada 4 orang. Nah, kalau kamu mau informasi sama konsultasi itu ada chatbotnya. Nanti di sini itu ada chatbotnya kan. Nanti diangin ke chatbotnya. Canggih ya? Terus kita coba aja tes gitu kan. Nah, nanti dibilang harus Mirar. Dia ini tuh konsultasi dan informasinya berbasis AI gitu. Jadi nanti kamu bisa pilih konsultasi dan informasi. Nanti kamu mau informasi. Nah, terus ada pilihannya, ada gejalanya, penyebab, pencegahan, pengobatan, juga informasinya gitu. Kan tadi kamu ada masalah nih sama gejala kataraknya. Nah, ada ini penghilangan yang tidak jelas atau kabur. Tadi kamu jelas nggak jadi jelas kan? Ada kabur gitu. Terus daya penglihatan kurang. Terus ada juga nih yang penglihatannya ganda gitu, sama yang kalau lingkaran cahaya dekat lampu, jadi tuh sensitif gitu sama cahaya. Iya kayak perih gitu deh. Nah, kamu bisa gitu kan? Nah, jangan-jangan katarak. Nanti kalau konsultasinya nanti ini ada lagi bertanyakan gitu kan? Terus kamu nanti kalau mau tanya, mau konsultasi itu bisa. Jadi kamu tadi kan ada konsultasi. Terus konsultasi ada yang penuaan. Kamu kelihatannya kabur nggak? Iya kan? Iya. Nah, coba kamu foto, terus kamu upload ke sini foto kamu. Coba kamu foto dulu deh foto. Oke deh. Nih. Oke ke kamu ya. Oke. Nah, terus aku upload kan. Aku upload nih ya foto kamu. Nah, kata detection. Wah, hasilnya negatif kok. Aman. Aman. Kamu kurang tidur aja kali sama keseringan lihat laptop. Ya sih, aku terakhir tidur 2 hari lalu. Deadline dari kamu kan pasti. Iya, bikin project sih habisnya pusing. Berarti aman ya? Aman. Lain kali cek aja ke mirror, konsultasiin aja mata kamu ke mirror. Belakangan mata aku rada gak jelas deh. Wah, nggak jelas gimana tuh.
Nggak tahu kalau lihat cahaya tuh ada sensitif gitu loh. Terus ada ngeblur. Kalau lihat cahaya dikit tuh ada kayak bayangan putih. Wah, hati-hati, jangan katarak kali. Nggak mungkin lah, orang masih umur 21. Ya, sekarang mah katarak tuh bisa kena semua umur, bahkan bayi aja bisa katarak, tahu? Masa sih? Iya, coba cek ke dokter deh. Nggak bisa, besok tuh aku ada meeting, terus ini proyeknya belum selesai. Aku orang sibuk tau nggak? Ih, sombong banget. Iya dong. Nah, juga besok kan belum tanggal merah tuh. Iya juga ya. Aku ada nemu jadi ada namanya web tentang katarak gitu yang juga bisa konsultasi, juga bisa ngedetek katarak di mata gitu. Oh ya? Jadi dari web doang? Nggak usah ke dokter tuh? Iya, Masa sih canggih banget? iya. Cobain deh. Mana? Coba lihat. Itu aku nemu website tentang katarak gitu kan, namanya Mirar Eye gitu. Jadi itu ada info tentang apa itu katarak, jenis-jenis katarak. Jadi dibuat sama anak Jogja itu ada 4 orang. Nah, kalau kamu mau informasi sama konsultasi itu ada chatbotnya. Nanti di sini itu ada chatbotnya kan. Nanti diarahin ke chatbotnya. Canggih ya? Terus kita coba aja tes gitu kan. Nah, nanti dia bilang harus Mirar. Dia ini tuh konsultasi dan informasinya berbasis AI gitu. Jadi nanti kamu bisa pilih konsultasi dan informasi, nanti kamu mau informasi. Nah, terus ada pilihannya, ada gejalanya, penyebab, pencegahan, pengobatan, juga informasinya gitu. Kan tadi kamu ada masalah nih sama gejala kataraknya. Nah, ada ini penghilangan yang tidak jelas atau kabur. Tadi kamu jelas nggak Iya jelas sih, kan? ada kabur gitu. Terus daya penglihatan kurang. Terus ada juga nih yang penglihatannya ganda gitu, sama yang kalau lingkaran cahaya dekat lampu jadi tuh sensitif gitu sama cahaya. Iya kayak perih gitu deh. Nah, kamu bisa gitu kan. Nah, jangan-jangan katarak. Nanti kalau konsultasinya nanti ini ada lagi bertanyakan gitu kan. Terus kamu nanti kalau mau tanya, kayak mau konsultasi itu bisa. Jadi kamu tadi kan ada konsultasi. Terus konsultasi ada yang bermuaan. Kamu penglihatannya kabur nggak? Iya kan? Iya. Nah, coba kamu foto, terus kamu upload ke sini foto kamu. Coba kamu foto dulu deh, foto. Oke deh. Nih, aku kirim ke kamu ya. Oke. Nah, terus aku upload kan. Aku upload nih ya, foto kamu. Nah, katarak detection. Wah, hasilnya negatif kok. Aman. Aman. Kamu kurang tidur aja kali sama keseringan lihat laptop. Ya sih, aku terakhir tidur 2 hari lalu. Deadline ada kamu kan pasti. Iya, bikin project sih habisnya pusing. Berarti aman ya? Aman. Lain kali cek aja ke Mirar, konsultasiin aja mata kamu ke Mirar. Belakangan mata aku rada gak jelas nih. Wah, nggak jelas gimana tuh. Nggak tahu kalau lihat cahaya tuh ada sensitif gitu loh. Terus ada ngeblur. Kalau lihat cahaya dikit tuh ada kayak bayangan putih. Wah, hati-hati, jangan katarak kali. Nggak mungkin lah, orang masih umur 21. Ya, sekarang mah katarak tuh bisa kena semua umur, bahkan bayi aja bisa katarak, tahu? Masa sih? Iya, coba cek ke dokter deh. Nggak bisa, besok tuh aku ada meeting, terus ini proyeknya belum selesai. Aku orang sibuk tau nggak? Ih, sombong banget. Iya dong. Nah, juga besok kan belum tanggal merah tuh. Iya juga ya. Aku ada nemu jadi ada namanya web tentang katarak gitu yang juga bisa konsultasi, juga bisa ngedetek katarak di mata gitu. Oh ya? Jadi dari web doang? Nggak usah ke dokter tuh? Iya. Masa sih canggih banget? Iya, cobain deh. Mana? Coba lihat. Itu aku nemu website tentang katarak gitu kan, namanya Mirar Eye gitu. Jadi itu ada info tentang apa itu katarak, jenis-jenis katarak. Jadi dibuat sama anak Jogja itu ada 4 orang. Nah, kalau kamu mau informasi sama konsultasi itu ada chatbotnya. Nanti di sini itu ada chatbotnya kan. Nanti diarahin ke chatbotnya. Canggih ya? Terus kita coba aja tes gitu kan. Nah, nanti dia bilang harus ini tuh konsultasi dan informasinya berbasis AI gitu. Jadi nanti kamu bisa pilih konsultasi dan informasi, nanti kamu mau informasi. Nah, terus ada pilihannya, ada gejalanya, penyebab, pencegahan, pengobatan, juga informasinya gitu. Kan tadi kamu ada masalah nih sama gejala kataraknya.
Nah, ada ini penghilangan yang tidak jelas atau kabur. Tadi kamu jelas nggak tidak Iya jelas sih, kan? ada kabur gitu. Terus daya penglihatan kurang. Terus ada juga nih yang penglihatannya ganda gitu, sama yang kalau lingkaran cahaya dekat lampu, jadi tuh sensitif gitu sama cahaya. Iya kayak perih gitu deh. Nah, kamu bisa gitu kan? Nah, Oke, jangan-jangan selamat malam room 7. kalau konsultasinya nanti ini ada lagi yang ditanyakan gitu. Oke, kalian buat apa teman-teman? Mirror Eye, jadi kayak chatbot konsultasi dan diagnosa katarak gitu, Bu. Oke, boleh di-share screen langsung chatbotnya? Baik, sebentar ya, Bu. Boleh sebentar ya, Kak? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat share screen-nya? Silahkan dijelaskan. Jadi ya ini kayak chatbot katarak yang ini awalnya di website dulu, Bu. Jadi ini kayak seputar info buat katarak gitu. Kemudian nanti langsung bisa ke chatbotnya di sini. Langsung dirujuk ke Power Virtual Agent-nya. Nah, chatbotnya dimulai langsung kalau ketik halo tuh langsung keluar, halo saya Mirar gitu, perkenalannya, introduction. Kemudian bisa untuk konsultasi dan informasi. Nah, kalau klik informasi tuh bisa dipilih gitu, apa yang dipengenin pengguna. Misal pengen tahu gejala katarak. Nah, dia juga langsung bisa ini, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ya tuh juga keluar pilihan yang sama lagi. Kemudian juga ada tersedia pilihan untuk konsultasi. Nah, ini kalau misalnya penglihatannya kabur. Ya, seperti itu, Bu. Bisa langsung konsultasi dan didiagnosa juga. Ini kayak diagnosa awal gitu sih. Setelah diagnosa awal, apakah nanti ada tindak lanjutnya lagi? Disarankan ke dokter mana atau gimana ya teman-teman? Yang kami masih kembangkan itu bisa di-tag katarak lewat foto mata gitu sih, Bu. Oke, kalian pakai pemrosesan gambarnya pakai apa nanti? Masih di training di ML Studio. Oke. Udah pakai algoritma apa aja? Untuk modelnya sendiri, untuk pemrogramannya di Jupyter Notebook. Kemudian masih di training di ML Studio itu sendiri, Bu. Maksudku adalah kalian sudah pakai algoritma machine learning apa aja nih untuk gambar ini? Masih Power Virtual Agent, sama kalau buat gambar tuh masih dikembangkan sih, Bu. Belum. Oke. Kalau misalnya masih dikembangkan, oke, langsung yang virtual agent aja. Berarti kalian ini tidak, oke, informasi, kemudian konsultasi dan bisa ngediagnosa gejala awal, kemudian tidak memberi rujukan gitu ya dia harus ke dokter mana-mananya atau ke rumah sakit mana-mananya. Untuk sementara
nggak ada Bu fitur untuk memberi rujukan ke arah mana, tapi nanti akan dikembangkan lebih lanjut untuk memberi rujukannya ke rumah sakit mana yang terbaik. Oke, boleh atas lagi? Oke. Oke, penyebab pengobatan informasi operasi katarak. Oke. Kalau misalnya ke informasi operasi katarak itu nanti nuju kemana dia? Akan jawab apa? Seperti ini, Bu. Lebih ke pertanyaan yang sering ditanyakan. Oke. Oke. Oke, berarti kalian lebih condong ke ininya ya sebenarnya, chatbotnya, bukan websitenya. Iya, Bu. Oke, kalau misalnya kayak gitu, oke, makasih teman-teman. Mungkin dari aku, walaupun memang websitenya hanya untuk sebagai pemanis, harapannya dibuat lebih rapih juga supaya teman-teman yang lainnya kalau misalnya mau membacanya itu bisa dengan lebih jelas. Oke, teman-teman, ini kenapa cuma berdua? Yang lain kemana? Masih ada keperluan, Bu, kebetulan. Oh, oke, kalau misalnya kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian sudah menyelesaikan aplikasi chatbot itu. Kalau bisa kalian pakai yang machine learning tadi, itu keren banget. Aku juga nunggu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di Caption Exhibition. Terima kasih sekali lagi. Aku izin live ya teman-teman. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih sarannya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, ini cuma 2 orang jadinya. Yang lain mana? Masih ada keperluan, Pak. Siapa di sini? Saya lupa ya. Rija sama Muhammad Nurhanan. Wahyu Afrija. Teresa dari mana kampusnya? Dari UGM, Pak. Oh, yang dari UGM itu ya. Yang Cesa dari UI ya? Dari mana? Iya Pak, dari UI. Oke. Projectnya jadinya gimana kemarin? Coba lihat. Jadi nggak sih, Teresa? Kemarin. Hampir, Pak. Hampir. Hampir ya. Oke. Ini berarti langsung ke website atau mau videonya dulu, Pak? Langsung websitenya. Saya kalau lihat videonya nanti ngantuk saya. Udah malam ini soalnya. Oke, Pak. Oke. Tadi udah ada yang masuk belum di sini? Sudah, Pak. 2 Siapa? mentor. Siapa? Pak Agus sama Bu Hesti. Bu Hesti. Oh, Iya. Hesti. Oke. Jadinya kemarin jadi bikin website nggak? Nggak jadi. Jadi, Pak. Oh, yang ini. Iya. Nah, coba lihat ke bawah lagi. Oke.
Ini kemarin jadinya di ini enggak apa namanya? Chatbotnya di mana? Chatbotnya di sini, Pak. Oh itu. Iya. Oke, diklik itu coba. Teresa jurusan apa Teresa? Jurusan ilmu ekonomi, Pak. Ekonomi. Kalau Cesa apa Cesa? Aku geofisika, Pak. Geofisika. Iya. Maaf, Kok nggak lama lama. ya? Maaf Pak, jaringannya kayaknya Bentar, jaringan Pak. kurang bagus. Wifi Eh, kosan. Oke. Ada berapa topik itu di Power Virtual Agent-nya? 5, Pak. 5 ya. Iya. Sebenarnya udah bagus ya, cuma kita terkendala stagnan di deploy-nya kemarin ya. Cuma saya juga nggak ada waktu kemarin soalnya untuk ngerjainnya. Si siapa itu udah ngubungin saya kayaknya. Siapa ya? Saya lupa namanya. Yang dari elektronika instrumentasi, Rizal ya? Jasa boleh tolong dibantu share screen dulu nggak? Soalnya di Boleh, aku bentar. Bentar, aku coba buka. Ini aku coba ya. Bentar. Aku nggak bisa on cam Pak, soalnya kalau on cam ini jaringannya nggak Ya, stabil. nggak apa. Nggak apa. Ya. Nanti on cam-nya pas masuk dosen aja, habis itu dimatiin nggak apa-apa. Aman kok. Ini udah kelihatan. Oke, udah. Yuk, Sudah. coba. Ini aku coba. Itu apa bacanya itu? CEDAS CKS tuh. Nggak tahu Pak bacanya. Oke. Ini aku coba. Ini untuk menu informasinya kita ada ini 5. Oke, sip lah. Dari saya udah ya. Cuma mau mastiin aja kemarin jadi atau tidak. Itu aja sih kalau dari saya. Terakhir dari saya rekan-rekan, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Saya yakin percaya di sini nggak semua jurusan IT ya. Jadi harus fighting lagi dari awal. Sukses selalu buat kalian. Semoga bisa lulus program ini dengan baik dan ya saya yakin percaya di sini dua-duanya dari kampus terbaik Indonesia gitu ya. Semoga karirnya juga jauh lebih baik nanti. Kalau misalnya ketemu saya di jalan mungkin bisa traktir saya es teh kan, minum bersama gitu ya. Oke. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Sukses selalu dan selamat malam ya. Semoga sukses untuk di dosen yang lainnya. Selamat, mari. Makasih juga Pak sarannya. Oke. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, bisa ditampilkan atau didemokan produk Capstone-nya? Baik Pak, sebentar. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Oke, berikut merupakan hasil website buatan kelompok kami, yaitu Mirar A, yang dimana ini websitenya tentang kesehatan mata, itu tentang mendeteksi katarak Pak. Di sini pertama kali masuk ke halaman website ada penjelasan tentang apa itu katarak dan jenis-jenis kataraknya, dan di bawahnya ada Mirar A dan Ortem-nya. Lalu kita masuk ke chatbotnya buatan kelompok kami, yaitu di sini untuk masuk ke halaman chatbot. Kemudian jika kita mengetik halo, lalu Mirar akan menjawab seperti ini Pak. Kita punya 2 tampilan menu, yaitu ada konsultasi dan informasi. Jika diklik untuk informasi, maka Mirar akan memilih
menampilkan 5 menu, yaitu ada gejala katarak, penyebab katarak, dan pencegahan katarak, pengobatan katarak, dan informasi operasi katarak. Jika dipilih salah satu, maka akan muncul beberapa informasi yang akan ditampilkan oleh Mirar. Dan selanjutnya, bila kita ingin konsultasi lagi, ingin menanyakan lagi antara konsultasi dan informasi, bisa diklik seperti ini, Pak. Jika tidak, maka hasil Mirar akan menjawab bahwa kita tidak memiliki gejala katarak seperti itu, Pak. Ya, maaf tadi sedang di luar tadi. Ya, jadi untuk produknya adalah menggunakan Power Apps dan menggunakan chatbot ya, teman. Iya, betul. Apakah ada di luar dua itu atau ini? Ada deteksi katarak dengan foto juga, Pak. Cuma itu masih dikembangkan. Masih seperti diteliti. apa itu idenya kalau gitu? Nanti kan saat kita konsultasi dengan Mirar ini, Pak, lewat chatbot, nanti akan diarahkan ke halaman untuk melakukan pendeteksian kataraknya. Jadi adanya di chatbotnya, gitu ya? Nanti diarahkan ke website lagi, Pak. Dikembalikan ke website untuk melakukan. Oke. Ketika diarahkan ke website, nanti chatbotnya berhenti atau seperti apa? Untuk sementara karena belum sampai ke tahap itu, chatbotnya masih berhenti aja, Pak. Cuman bilang harus membuka websitenya lagi. Harus seperti itu. Oke, satu lagi pertanyaan saya, kalau misal ada user atau orang yang misalnya bilang ya kalau topiknya itu yang dia ketik itu di luar dari topik yang diketahui oleh chatbot. Jadi jawabannya apa di saat ini? Baik, Pak, saya coba. Kalau misalnya di luar, aduh bentar, Pak, maaf. Bila diketik asal gitu, Pak, maka Mirar akan menjawab seperti ini, Pak. Tetap akan bisa membantu untuk memberikan informasi ataupun konsultasi. Ya, tapi nanti mungkin bisa ditambahkan teman-teman kalau topiknya benar-benar di luar dari ini ya. Jadi selain memberikan jawaban seperti ini, juga ditambahkan gitu kalimatnya, berikut ini adalah beberapa topik yang Anda bisa tanyakan melalui chatbot ini. Terus nanti ada di bawahnya pilihannya atau list-nya 1 apa, 2 apa, topiknya 3 apa, dan seterusnya. Ini dalam hal ini kalau user ingin mengetahui sesuatu tapi dengan melihat itu dia akan bisa menentukan kan apakah chatbot ini tahu jawabannya atau enggak nih gitu. Kalau sudah tidak ada topik yang dia ingin ketahui dan tapi chatbot-nya nggak ada di list topiknya gitu ya, nggak ada di list topik yang diketahui chatbot, maka user bisa langsung keluar. Tapi kalau ada, bisa langsung milih, nomornya gitu. Jadi secara nggak langsung topiknya tuh bisa langsung dipilih dan nanti bisa lanjut ke topik yang dipilih tersebut gitu. Jadi apa ya, jadi ada kontinuitasnya tuh, menurut saya sih di situ ya yang. Baik, Pak. Nanti akan kami tambahkan untuk overview topiknya. Iya, Baik, iya Pak. betul. Jadi Ya. ya, itu aja sih kalau dari masukan dari saya ya. Tapi secara umum sudah baik teman-teman, sudah ada
websitenya juga dan tadi ada penambahan ini ya, pengecekan katarak atau tidak gitu ya. Nah itu Iya, mungkin satu hal yang juga menarik karena kalau bisa memang ketika misalnya teman-teman buat satu website, jangan hanya berisi informasi gitu, tapi juga berisi sesuatu yang bisa, apa ya, dibuat lebih personal untuk setiap user gitu. Jadi setiap user bisa memasukkan apapun, eee, yang sesuai dengan kondisinya dia saat ini. Misalnya mau dibuat seperti ini, misalnya saya kurang tahu juga katarak itu, mmm, penentuannya seperti apa ya, tapi misalnya, pertanyaan pertama misalnya, apakah Anda mempunyai jadi nanti kayak seperti kolomnya isian gitu ya, misalnya, eee, paling dekat Anda bisa melihat di jarak berapa gitu ya, berapa senti. Jadi dia ngisi tuh, angkanya. Kemudian paling jauh Anda bisa melihat di angka berapa, di apa, melihat sesuatu di jarak berapa gitu, nanti dia isi lagi jaraknya. Nanti kemudian dari hasil-hasil yang lain pun nanti dikombinasikan, kemudian, dia klik submit gitu ya, ada mhm, tombolnya, kemudian nanti ada hasilnya. Hasilnya adalah, oh ternyata Anda, bukan, katarak atau punya potensi gejala katarak gitu. Dan itu yang saya maksud dengan interaksi dengan website itu sendiri. Jadi bukan hanya melihat ya, atau membaca, tapi juga, apa ya, kayak memberikan satu, form ya, sehingga nanti orang atau user bisa memasukkan data-datanya sendiri dan nanti kita bisa melihat atau orang tersebut bisa melihat hasilnya. Ya, itu sih yang menurut saya menarik. kebetulan di kami sudah ada fitur seperti itu, Pak, cuma belum belum bisa yang kayak melihat seberapa jauh. Coba diklik yang konsultasi, Ces. Yang seperti ini, Pak. Jadi ada pertanyaan yang ditanyakan. Oh, oke, berarti pertanyaan yang ditanyakan ini, di dalam chatbot ya? Iya, ini juga baik sih. Ya, ya, ini juga oke, tapi kalau memang bisa buat yang lebih personal gitu ya untuk semua orang, nah itu jauh jauh jadi akan jauh lebih baik. Baik, Pak. Nanti akan kami tambahkan lagi untuk overview topik sama untuk informasi atau kayak interaksi yang lebih personal lagi. Iya, kayak contohnya misalnya gini, kalau waktu itu ada orang yang membuat aplikasi atau website ya, untuk memotivasi semua orang untuk berolahraga gitu. Nah, dalam hal ini, yang ditampilkan hanya ini, artikel. Nah, cuman dalam, pikiran saya adalah artikel mungkin nggak akan banyak membantu gitu. Yang banyak membantu adalah misalnya kalau dia ada satu form, di mana nanti akan, orang bisa masukin tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, nanti kan dikalkulasi BMI-nya gitu ya, Ya, body mass index. Nah, nanti dari situ ketahuan, apakah orang tersebut overweight atau normal atau underweight, gitu. Jadi dari situ ketahuan, oh ternyata kalau saya underweight, saya berarti memang harus ke gym gitu ya, atau mhm. berolahraga karena ya otot kan berpengaruh kan dalam dalam hal underweight. Dan juga ya kalau overweight, artinya secara nggak langsung dia akan termotivasi tuh untuk berolahraga. Nah itu yang kurang sih, waktu itu gitu ya. Tapi itu yang saya maksud dengan personalized, form tadi. Jadi orang itu atau pengguna bisa berinteraksi secara langsung dengan website kita untuk mengetahui kondisi-kondisi dari orang tersebut, gitu. Baik, Pak. Terima kasih sarannya. Ya ya, baik. Terima kasih, penjelasannya ya, Teresa dan Nisa. Saya izin ya kelompok lain teman-teman untuk menilai. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Tere, Apa? sialan dia pakai nguap. Wih, di-record. Astagfirullahaladzim. Iya, maaf bercanda.
Mampus ya guru. Belakangan mata aku rada gak jelas nih. Wah, nggak jelas gimana tuh? Gak tahu kalau lihat cahaya tuh rada sensitif gitu loh. Terus rada ngeblur. Kalau lihat cahaya dikit tuh ada kayak bayangan putih. Wah, hati-hati, jangan-jangan katarak kali. Nggak mungkin lah, orang masih umur 21. Ya, sekarang mah katarak tuh bisa kena semua umur, bahkan bayi aja bisa katarak tau. Masa sih? Iya, coba cek ke dokter deh. Gak bisa, besok tuh aku ada meeting, terus ini proyeknya belum selesai. Aku tuh orang sibuk tau gak? Ih, sombong banget. Iya dong. Nah, juga besok kan ulang tanggal merah tuh. Iya juga ya, aku ada nemu
nemu jadi ada namanya web tentang katarak itu yang juga bisa konsultasi, juga bisa ngedetek katarak di mata gitu. Oh ya? Jadi dari web doang? Nggak usah ke dokter tuh? Iya. Masa sih, canggih banget? Iya, cobain deh. Mana? Coba lihat. Itu aku nemu website tentang katarak itu kan, namanya Mirar Eye gitu. Jadi itu ada info gitu, info tentang apa itu katarak, jenis-jenis katarak, jadi dibuat sama anak Jogja gitu, ada 4 orang. Nah, kalau mau informasi sama konsultasi itu ada chatbotnya. Jadi di sini tuh ada chatbotnya kan. Jadi diarahin ke chatbotnya. Canggih ya? Terus kita coba aja tes gitu kan. Nah nanti dia bilang harus saya Mirar, dia ini tuh konsultasi dan informasinya berbasis AI gitu. Jadi nanti kamu bisa pilih konsultasi dan informasi, ketika kamu mau informasi. Nah, terus ada pilihannya, ada gejalanya, penyebab, pencegahan, pengobatan, juga informasinya gitu. Kan tadi kamu ada masalah nih sama gejala kataraknya. Halo teman-teman. Nah, hari ini penjelasan yang tidak jelas atau kabur, tadi kamu jelas nggak tidak jelas kan? Oke. Ya, oke, nggak apa-apa, tetap di share screen, tapi mungkin bisa videonya di mute dulu ya. Malam, Bu. Ya, malam. Bisa di share screen? Yuk. Tapi videonya bisa. Oh, ini udah hasilnya ya. Oke. Iya, Bu. Jadi Oke, kita berarti bikin. kalian buat web. Iya, Bu, ini web yang nanti akan merujuk ke chatbot konsultasi dan diagnosa katarak. Jadi ini websitenya judulnya Mirar Eye. Di sini websitenya berisi informasi-informasi dasar terlebih dahulu. Ini kemudian kalian kalau membuat diklik webnya pakai apa ini? pakai HTML, Bu. HTML CSS aja ya? Iya. Oke. Terus tadi ada apa fitur chatbotnya gitu ya, Iya, untuk diagnosis. Oke. Coba deh, coba. Itu CDAS-CKS itu apaan? Kebetulan ini belum sempat kami ganti kemarin, Bu. Oke. Terus? Oh, itu for virtual agent-nya ya? Iya, kayak PVA. Sebentar ya, Bu, sinyal saya rada lemot. Ya, nggak apa-apa. Oke, sambil saya tanya-tanya deh mungkin. Iya. Kan kalau ya kita tahu lah, kalian juga mungkin sudah tahu ya kalau misalkan terkait dengan hal ini sebenarnya kan kita bisa searching di Google ya. Ya kan. Nah, ada banyak sekali platform di luar sana yang sebenarnya membuat kita mengetahui kesehatan kita itu gimana sih gitu. Yep. Nah, keunggulan web kalian ini apa ya? Mungkin bisa diceritakan. Dari web ini selain ada informasi, kemudian nanti akan dirujuk ke PVA chatbot itu. Dan di chatbot tersebut juga ada interaksi personal dengan user, di mana user bisa memilih untuk pilihan informasi ataupun konsultasi. Nah, konsultasinya itu nanti akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar gejala katarak seperti itu. Nanti usernya jawab, dan kalau misalnya ada kemungkinan katarak itu kami masih mengembangkan untuk ada fitur deteksi mata. Jadi usernya foto dan kemudian di-upload, dan kemudian nanti si chatbot ini akan merujuk kembali ke website dan akan dianalisis di situ. Jadi websitenya bukan hanya seputar tentang informasi basic tentang katarak seperti itu. Oke. Tapi berarti untuk proses yang analisisnya bahwa memang terindikasi katarak atau enggak itu belum ya? Belum, Atau tapi sudah? sudah di training sih, Bu. Oh, oke. Ini langsung saya coba saja ya, Bu. Chatbot. Nah, di sini bisa langsung ada 2 pilihan gitu, konsultasi atau informasi yang bisa dipilih user.
Oke, konsultasi. Oh, kalau informasi, oh oke. Iya. Ada Itu 5 hanya satu arah saja ya. Iya, kalau informasi satu arah kok. Kalau konsultasi tadi, coba. Mm-mm. Coba mungkin dijawab. Ya, terus. Terus, coba aja. Berarti memang hanya 4 pertanyaan itu ya? Iya, Kalau masih kombinasi 3-1, 3 iya, 1 tidak gitu gimana jawabannya? dia masih iya kalau nggak salah. Oh, oke. Kalau 2-2? Kalau 2-2 itu belum. Oh, oke. Berarti lebih dari 2 ya, karena 4 Iya. ya. Iya. Oke. Oh, ya, ya. Padahal sebenarnya ada banyak ya yang harus dicek ya. Iya, ini untuk Gejala kayak awal aja ya diagnosis berarti. awal saja. Tapi sebenarnya secara konsep tadi ya maunya difoto terus kemudian dicoba diklasifikasikan gitu ya, ini masuknya ke katarak atau bukan, idenya kan begitu ya, tapi belum selesai gitu ya. Oke ya. Ya oke, secara konsep sudah sangat baik sebenarnya, mungkin karena durasi ya. Iya, Durasi aja masih ya kesulitan di waktunya. trainingnya itu, Bu. Oh oke ya. Oke, good sih, saya rasa sebenarnya sudah ada konsep yang membuat kalian itu unggul gitu loh dibandingkan dengan yang sudah ada gitu kan. Karena kalau misalkan sama ngapain dibuat lagi gitu kan. Iya. Gitu. Oke, baik, saya rasa cukup sih dari saya. Ya, good luck ya teman-teman komentar yang lain nanti ya. Masih ada kan yang belum berkunjung Iya, sepertinya? masih. Ya, oke. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih, Bu. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke. Oke, untuk kali coba untuk captionnya kalian buat itu tentang apa? Tentang chatbot konsultasi dan diagnosa katarak, Pak. Oke, langsung coba dipraktekkan ya, didemokan ya. Ya. Jadi di Oke. sini sudah ada websitenya berjudul Mirror Eye. Nah, di website ini masih seputar basic information. Kemudian nanti di bagian kanan atas itu bisa merujuk ke chatbotnya. Maaf Pak, agak lama internet saya, rada lemot. Oke, nggak apa-apa. Jasa boleh ditolong share screen nggak? Oke.
Halo, malam Ibu Vita. Malam Pak, ini kok cuma berdua ini adiknya Pak ini Pak. Selamat malam, Bu. Iya. Malam Dek. Cuman berdua saja nih kalian Dek Teresa sama Dek Cesi ini. Iya, kebetulan yang lain ada keperluan, Bu. Oh, syukurlah. Soalnya saya lihat di datanya kalian berlima ya? Iya, Bu. Oh, oke. Cuma yang satu AFK, Bu. Oh, oke. Oke, silakan. Biar Pak Kadek dulu lah. Iya, jadi Enak ini menyimak. Ya, sama-sama nggak apa-apa, Bu. jadi ini website-nya, website Katarak gitu, Bu, Pak. Kemudian ada basic information tadi seputar Katarak. Kemudian di bagian kanan atas nanti bisa langsung merujuk ke chatbotnya. Nah, di chatbot ini nanti usernya berinteraksi dengan mengetikkan kalimat halo atau introduksi lainnya, kemudian nanti Mirar akan menjawab dan tersedia 2 opsi. Di sini ada fitur konsultasi dan informasi. Nah, kalau konsultasi itu ada interaksi 2 arah, di mana akan ditanyakan kepada user apakah penglihatan kamu kabur. Nah, kalau ya ada pertanyaan lagi untuk memastikan diagnosanya. Diagnosa awalnya kalau memiliki katarak seperti itu. Dan kami juga masih mengembangkan ada fitur di mana nanti user bisa mengupload foto mata dan si Mirar ini bisa menganalisis apakah user itu punya katarak atau tidak. Cuma itu masih kami training modelnya, seperti itu, Pak. Kalau di chatnya custom ya, misalnya bukan saya template itu bagaimana? Misalnya, mata saya sakit ini kekuning-kuningan, bagaimana jawab membuatnya ya? Coba diketik, Jess. Mata saya sakit kekuning-kuningan. Dia akan kembali ke fitur awal itu sih, Pak. Jadi Mirar dapat membantu kamu untuk konsultasi dan informasi. Kalau informasi itu berarti ke yang tadi ya? Informasi yang panjang itu? Bukan? Bukan, Pak. Jadi kita ada 5. Ya. Kategorinya. Oke. Keren sih. Oke. Nanti coba kalau itu bisa direalisasikan ya fitur dia analisis dari foto itu sangat keren sekali sih. Sangat membantu sih jadinya aplikasi ini, terutama memudahkan si pasien dalam mengetahui diagnosa awal ya. Iya, kebetulan kita juga udah di-train juga di Jupyter sama di Google Colab, cuma ini masih menunggu di Microsoft-nya sendiri sih pakai ML Studio, Pak. Oke, berarti modelnya udah ada ya? Iya, sudah ada, Pak. Oke. Berarti emang dari gambarnya, untuk data latihnya itu kalian ambil dari mana ya? Data latih matanya itu. Kebetulan itu dari teman kami ada yang bisa, Pak, cuma dia berhalangan hadir hari ini, jadi datanya dari dia. Oke, keren sih. Oke, nanti kalau keren sih kalau ini udah bisa diintegrasikan dengan machine learning ya. Apalagi bisa gambar itu sangat keren sih. Jadi lebih sempurna aplikasinya. Oke. Kalau dari saya sekian. Saya izin ke room berikutnya. Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Selamat malam Bu Vita. Pak, makasih Pak. Selamat malam Pak. Halo adik-adik. Halo Bu. Ini
Halo, Dek. Ini memang punyamu memang fokusnya ke katarak kok ya, makanya kan nggak kedetek ya. Karena aku yakin pasti kamu juga menggunakan frase-frase yang berhubungan dengan penyakit katarak ya. Makanya nggak bisa tadi kalau matanya ke kuning-kuning kan nggak mungkin keluar itu karena bukan salah satu ciri-ciri penyakit katarak ya kan. Kayak Iya. misalnya rabun gitu ya, gitu-gitu kan masih masuk lah. Ini menurutku bagus deh, apalagi nanti kalau sudah berkembang tadi yang bisa apa itu namanya? Mendeteksi. Bisa mendeteksi tadi ya berdasarkan foto tadi itu akan sangat keren banget loh ya. Jadi dokter nggak kepake nanti. Cuman pakai Apple ini sudah lancar jaya. Ini bahkan akan lebih keren ketimbang Halodoc loh Dek. Kan Halodoc nggak bisa. Kalau Halodoc kita mau ke siapa pasti apa namanya silahkan mengunjungi siapa gitu kan. Ini keren banget gitu Dek. Kalau misalnya masih mau diimprove ya mau dikembangkan lagi bisa mungkin ditambahkan informasi dokter gitu ya. Iya, Yang di ke website. rumah sakit. Nah, gitu melayani katarak gitu keren. Ini kan kamu sudah tambahin ya ada informasi tentang gejala katarak, penyebab katarak, pencegahan, pengobatan gitu. Informasi operasi katarak. Nah, ini keren banget. Coba kalian informasi operasi katarak. Berarti nomor 5, Dek. Apa isinya itu? Rumah sakit atau ada informasinya? Apa namanya? Pertanyaan Oh, yang tentang paling sering operasinya ya. Oh, oke. Ya. Nanti kalau misalnya mau diimprove bisa misalnya rumah sakit yang ada dokter matanya gitu. Biasanya kalau operasi katarak bahkan kan ada operasi katarak massal itu juga ada, Dek. Iya, Keren banget ini, Dek. Saya suka ini ya. Informatif sekali dan sangat bermanfaat. Pada biasanya kalau orang mau ke dokter mata sudah parno duluan dengan harganya ya, apa namanya, biayanya. Tapi dengan app seperti ini even simple itu tapi sangat membantu gitu ya. Oke, Adik Wildan, keren sekali. Mantap banget ini. Mirar namanya ya. Kenapa namanya mirar? Karena nama kelompokmu bukan mirar ini, nama kelompokmu vulkan. Ini arti mata yang indah, Bu. Jadi kata mirar. Oh, gitu. Bahasa apa ini mirar? Yunani, Bu, kalau nggak salah. Oh, bahasa Yunani. Ya. Dapat pengetahuan baru aku, mirar bahasa Yunani artinya mata yang indah. Keren sih, Ini Dek. saya sudah kelihatan belum ya, Bu, share screen-nya? Sudah. Ini, oh berarti bisa ngambil. Ya. Weh, keren. Nanti bisa kedetek ya. Iya, modelnya seperti ini. Predicted your eyes is normal. Oh, gitu. Keren deh, wah kece banget ini, ada ininya. Asli, keren banget ini. Pakai mesin learning tadi ya? Ini masih diproses di Masih mesin diproses di learning. Microsoft-nya. Oh, memang itu butuh waktu itu, Dek. Iya, Bu. Apa ini sudah keren banget. Bisa predik loh ya, bukan something yang sesuatu yang mudah gitu ya. Keren sekali. Kenapa kamu? Aida, mainmu aneh-aneh. Maaf, kan si gembulku ikut-ikutan ini. Ya biar pinter-pinter kayak bapaknya lah, Dek, tuh. Bapaknya cantik-cantik, pinter-pinter. Halo, Mbak. Dek, kalian kan di UI ya, Dek Cesa, jadi Dek Teresa di mana? Saya di UGM, Bu. Oh, di UGM. Ya. Dek Cesa? Aku dari UI, Bu. Oh, di UI. UGM cah pinter kabeh ini. Anak-anak pinter semua. Aku hari Minggu nanti ke Jakarta. Terus nanti bulan depan aku ke Jogja. Coba nggak ada kerjaan waktu cuman piknik gitu aku main. Kita ketemu ngopi-ngopi. Oke, Dek. Keren ya, best luck untuk komentar-komentar berikutnya. Ini keren banget. Nanti ceritakan komentar lain ya, kelebihan dari app kamu itu bisa detek itu karena kece banget. Oke? Boleh ya, pindah ke rumah berikutnya. Oke. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Semangat. Sama-sama, selamat malam. Terima kasih, Bu.
Wah, nggak jelas gimana tuh. Nggak tahu kalau lihat cahaya tuh ada sensitif gitu loh. Terus ada ngeblur. Kalau lihat cahaya dikit tuh ada kayak bayangan putih. Wah, hati-hati, jangan-jangan katarak kali. Nggak mungkin lah, orang masih umur 21. Ya, sekarang mah katarakku bisa kena semua umur, lo kan bayi aja bisa katarak tahu. Masa sih? Iya, coba cek ke dokter deh. Nggak bisa, besok tuh aku ada meeting, terus ini proyeknya belum selesai. Aku tuh orang sibuk tau nggak? Ih, sombong banget. Iya dong. Nah, juga besok kan belum tanggal merah tuh. Iya juga ya. Aku ada nemu jadi ada namanya web tentang katarak gitu yang juga bisa konsultasi, juga bisa ngedetek katarak di mata gitu. Oh ya? Jadi dari web doang? Nggak usah ke dokter tuh? Iya. Masa sih canggih banget? Iya, cobain deh. Mana? Coba lihat. Itu aku nemu website tentang katarak gitu kan, namanya Mirar Eye gitu. Jadi itu ada info tentang apa itu katarak, jenis-jenis katarak, jadi dibuat sama anak Jogja itu ada 4 orang. Nah, kalau mau informasi sama konsultasi itu ada chatbotnya. Jadi di sini itu ada chatbotnya kan. Nanti diarahin ke chatbotnya. Canggih ya? Terus kita coba aja tes gitu kan. Nah, nanti dibilang harus saya Mirar dia ini tuh konsultasi dan informasinya berbasis AI gitu. Jadi nanti kamu bisa pilih konsultasi dan informasi, nanti kamu mau informasi. Nah, terus ada pilihannya, ada gejalanya, penyebab, pencegahan, pengobatan, juga informasinya gitu. Kan tadi kamu ada masalah nih sama gejala kataraknya. Nah, ada ini penghilangan yang tidak jelas atau kabur. Tadi kamu jelas nggak tidak jelas kan? Iya, kabur gitu. Terus daya penglihatan kurang. Terus ada juga nih yang penglihatannya ganda gitu, sama yang kalau lingkaran cahaya dekat lampu, jadi tuh sensitif gitu sama cahaya. Iya kayak peri gitu deh. Nah, kamu bisa gitu kan? Nah, jangan-jangan katarak. Nanti kalau konsultasinya nanti ini ada lagi menanyakan gitu kan. Terus kamu nanti kalau mau tanya, mau konsultasi itu bisa. Jadi kamu tadi kan ada konsultasi. Terus konsultasi ada yang penuaan. Kamu penglihatan kabur nggak? Iya kan? Iya. Nah, coba kamu foto, terus kamu upload ke sini. Foto kamu. Coba kamu foto dulu deh foto. Oke deh. Nih. Aku kirim ke kamu ya. Oke. Nah, terus aku upload kan. Aku upload nih ya. Foto kamu. Nah, katarak detection. Wah, hasilnya negatif kok. Aman. Aman. Kamu kurang tidur aja kali sama keseringan lihat laptop. Ya sih, aku terakhir tidur 2 hari lalu. Deadline ada kamu kan pasti. Iya, bikin project sih habisnya pusing. Berarti aman ya? Aman. Lain kali cek aja ke Mirar, konsultasiin aja mata kamu ke Mirar. Belakangan mata aku rada gak jelas deh. Wah, nggak jelas gimana tuh. Nggak tahu kalau lihat cahaya tuh ada sensitif gitu loh. Terus ada ngeblur. Kalau lihat cahaya dikit tuh ada kayak bayangan putih. Wah, hati-hati, jangan-jangan katarak kali. Nggak mungkin lah, orang masih umur 21. Ya, sekarang mah katarakku bisa kena semua umur, lo kan bayi aja bisa katarak tahu. Masa sih? Iya, coba cek ke dokter deh. Nggak bisa, besok tuh aku ada meeting, terus ini proyeknya belum selesai. Aku tuh orang sibuk tau nggak? Ih, sombong banget. Iya dong. Nah, juga besok kan belum tanggal merah tuh. Iya juga ya. Aku ada nemu jadi ada namanya web tentang katarak gitu yang juga bisa konsultasi, juga bisa ngedetek katarak di mata gitu. Oh ya? Ini dari web doang? Nggak usah ke dokter tuh? Iya. Masa sih canggih banget? Iya, cobain deh. Mana? Coba lihat. Itu aku nemu website tentang katarak gitu kan, namanya Mirar Eye gitu. Jadi itu ada info tentang apa itu katarak, jenis-jenis katarak, jadi dibuat sama anak Jogja itu ada 4 orang. Nah, kalau mau informasi sama konsultasi itu ada chatbotnya. Jadi di sini itu ada chatbotnya kan. Nanti diarahin ke chatbotnya.
Canggih ya. Terus kita coba aja tes gitu kan. Nah nanti dibilang harus seminar. Dia ini tuh konsultasi dan informasinya berbasis AI gitu. Jadi nanti kamu bisa pilih konsultasi dan informasi. Nanti kamu mau informasi. Nah terus ada pilihannya, ada gejalanya. Selamat malam adik-adik. Malam, Bu. Iya. Selamat banget. Bu. Ini kalian cuma berdua? Harusnya berempat, Bu, tapi yang dua lain ada keperluan. Padahal harusnya berlima ya. Kalau di data kami ada 5 orang di sini. Oh, yang satu lagi dari awal kurang menanggapi, Bu. Siapa? Yang Dian Aris. Dian Aris. Oke, baik. Tadi saya sudah lihat dramanya. Terima kasih sudah ada cuplikan-cuplikannya. Itu boleh diceritakan ini proyeknya tentang apa adik-adik? Baik, Bu. Sekalian saya izin share screen ya, Bu. Boleh, silakan. Jadi ini kami bikinnya chatbot konsultasi dan diagnosa katarak berbasis AI. Nah, di sini kami sudah jadi websitenya, Bu. Di dalam website masih berisi basic information, namun bisa dirujuk ke chatbotnya di bagian kanan atas. Sebentar ya, Bu. Koneksi saya rada kurang memadai. Oke. Tere mau aku yang presentasi aja nggak? Mau yang ini nggak share screen? Oke, boleh. Langsung ke chatbotnya aja. Bentar, Bu, maaf. Ini jaringannya kurang stabil juga. Ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu kestabilan kita bersama dan kita memperhatikan waktu juga ya. Adik-adik boleh tolong disampaikan menggunakan teknologi Microsoft apa aja untuk membangun chatbot ini? Jadi di chatbot ini kebetulan kami menggunakan Power Virtual Agent, PVA. Kemudian di chatbot ini ada 2 fitur, yaitu ada konsultasi dan informasi. Untuk digunakan user, coba klik konsultasi. Nah, di sini ada interaksi 2 arah antara chatbotnya dan user. Coba klik ya. Ya lagi. Nah, di sini masih diagnosa awalnya, Bu. Kemudian kami masih mengembangkan ada fitur di mana usernya bisa mengupload foto dari mata mereka dan si mirror ini akan menganalisis kembali ke websitenya. Nah, di situ kami masih training modelnya, Bu, di ML Studio. Oke, jadi chatbot ini khusus katarak ya? Iya, Bu. Kenapa katarak? Karena katarak sendiri di Indonesia kasusnya cukup besar ya, Bu. Bahkan 98% masalah kebutaan itu disebabkan oleh katarak itu sendiri.
Baik. Chatbot tadi awalnya dari website kah atau dari mana? Atau khusus Chatbot chatbot saja? tadi, iya dari website Bu, dirujuk dari website, diklik lalu merujuk ke Power Virtual Agent itu sendiri. Tadi websitenya yang awal yang tulisan Mirar itu bukan sih? Yang kuning-kuning itu bukan? Iya, Oke. Kalian bikin websitenya pakai apa ini? ini websitenya masih menggunakan HTML Bu. Oke. Baik, adik-adik. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih, saya apresiasi untuk semua upaya dalam mengerjakan proyek ini. Ini keren banget. Mudah-mudahan kalian bisa kembangkan lebih baik lagi ke depannya ya. Terima kasih untuk demonya. Terima kasih untuk ilmunya. Sukses selalu buat kalian. Saya pamit undur diri dari ruangan ini. Selamat malam. Baik. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih Bu, selamat malam.
Udah, Ter. Udah apa? Proyeknya belum selesai. Ayo balik ke room utama. Ya, ayo. Oke. Ini live ya?